Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, selalu kembali ke di Sekolah Rakyat TV. Ya, terima kasih juga tidak pernah lupa insyaallah pada teman-teman yang masih menyimak postingan di channel ini. Nah, di pertemuan kali ini kita melanjutkan yang part 1 mengenai analisis data menggunakan SPSS. Nanti kalau yang belum melihat ya, kita insya Allah saya tampilkan linknya di deskripsi. Langsung saja. Nah, kita masuk ke SPSS nya. Nah, ini tampilan dari jendela SPSS ya. Nah, yang pertama dilakukan itu apa Pak Mas? Nah, yang pertama dilakukan yaitu kita masuk ke bagian ini. Di sini ada variabel view. Nah, kita masuk ke apa itu jenenge menu apa ya iku lah. Pokoknya variabel view lah, aku ya jenenge aku nek perkomputeran. Yo ikulah itu. Nah, ini di kolom ini ada banyak nama, kita kolom nama. Untuk mengingatkan kembali yang minggu lalu kan, minggu lalu yo sekolah. Apa jenenge? Video lalu, nah, itu kita ada ini saya tampilkan ya sekedar untuk mengingatkan. Nah, ini adalah label-labelnya, ini kelas eksperimen, kelas kontrol seperti yang video lalu itu. Nah, lalu kita masuk SPSS-nya. Nah, ini berarti kolom yang pertama ini yang name. Nah, kita kasih nama kelas. Kelas itu namanya kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Nah, kita enter lah. Ini untuk tipenya masih numerik. Ini desimalnya kita bisa nolkan. Lalu di value, nah ini karena kembali kita membahas label. Nah, kita label 1 kemarin masih ingat. Nah, labelnya itu kelas eksperimen. Kalau sudah add, klik kiri ya, klik sekali aja. Lalu 2 kita kasih label ya, label 2 kemarin adalah kelas kontrol. Oke, add. Kalau sudah oke. Ini masih tetap. Nah, yang ini measure ngomong bahasa Inggrisnya measure ya itulah measure ini nanti ada 3 scale, ordinal, nominal. Nah, kita pilih nominal. Sebenarnya kalau scale pun masih bisa membaca, tapi nanti tergantung dari lebih hati-hati dalam memasukkannya nanti di analisisnya. Jadi kita langsung ganti nominal aja. Jadi angka 1 dan 2 itu hanya sebagai apa ya bahasanya itu simbol. Nah, itu simbol dari perwakilan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kalau begitu sudah. Yang kedua itu hasil. Di sini tidak bisa pakai spasi, jadi nanti ketolak. Jadi ditolak calon pacar sakit. Hasil belajar pakai underscore. Nah, saya tidak tahu kalau pakai titik bisa atau tidak. Biasanya pakai underscore. Ini kita nol kan ya, ini masih masih. Nah, sama. Lalu kita balik ke data view ya, ini saya agak, nah saya tidak suka pakai zoom dan panning itu, nanti membuat kepala panning. Oh, panning ya itu yang kamera geser-geser karena itu rusak. Nah, saya lebih suka pakai ini. Nah, tampilannya seperti ini. Masuk data view. Di bagian sini kelas kita kasih 1 sesuai jumlah sampelnya. Kita copy karena sampelnya ada 20 ya, kita sampai angka 20. Tunggu dulu tanda tanda. Nah, yang dari 21 sampai 40 kita kasih label 2 sampai 40. Ini SPSS mumet bu ya. Aduh, kita cek lagi, mana tahu kebablasan. Oh, pas.
Nah, untuk hasil belajarnya kita ambil data dari yang tadi. Ini hati-hati jangan sampai salah masukkan. Yang label 1 ya ke 1 ya di sini ya, Mas. Kita paste saja. Paste. Nah, saya lebih suka pakai apa namanya tadi, keyboard, jadi nggak nongol di tombol itu. Nah, lalu yang sini juga kita copy, taruh di sini. Nah ya, kita lihat sampai 40 komplit. Nah ya, benar. Kalau sudah seperti ini, nah kita akan melakukan tahapan yang pertama kemarin, yaitu uji homogenitas dan apa, normalitas. Nah kita masuknya ini saya agak lama di sini agar teman-teman yo enggak kecepatan dan susah. Nah, klik analyze ini, analyze ya, analyze, klik. Lalu kita masuk ke bagian deskriptif statistik nomor 2. Oh ya, lupa ini, saya memakai SPSS 16. Jadi kalau teman-teman punya versi yang lain, versi 14, iya, yang terbaru, dia tidak masalah. Insya Allah sih fiturnya tidak begitu jauh berbeda. Saya pakainya yang 16. Nah ini di sini kita masuknya, ini kan pilihannya banyak, kita pilih yang explore ya, explore, kita pilih yang explore, klik sekali. Di sini ini setelah kita klik explore, ini tampilannya seperti ini. Yang nah ini dependent list, ini ada dependent list. Itu kan kalau di variabel itu variabel terikat. Nah, apa yang terikat di situ? Ya ini hasil belajar maksudnya. Klik Rono, lalu yang kelasnya ini kemana? Ini diklik dulu, lalu diarah ke faktor list, faktor yang mempengaruhi dependent list. Nah seperti itulah, dependent bebas yang mempengaruhi dependent. Lalu kita kalau mau explore nggak masalah, ini coba-coba ya. Ini nah continue, tapi kita masuknya yang ke plots ini kita centang bagian yang ini, normality plot with test, kita centang ini yang untuk normality. Lalu untuk yang homogen kita centang yang ini, power estimation. Nah Inggrisnya rondo amatir yo nyuwun sewu. Nah lalu klik continue. Setelah itu ini masih tetap display bold. Nah bold itu dua-duanya ya mungkin ya. Lalu klik OK. Klik OK, kita tunggu hasil outputnya dari data yang sudah kita entry. Nah ya, nah nongol. Nah tampilannya seperti ini. Nah data ini seperti ini, yang ada deskriptifnya, yang kayak Excel saya kemarin bilang, ini ada min dan seterusnya. Nah maksimum range. Tapi kita bisa langsung dilihat di sini. Nah ini test of normality dan test of homogeneity of variant. Kita klik aja di sini langsung, nggak masalah. Kalau kan yang mudun turun angel. Test normality. Nah, ini langsung kalau klik di situ langsung nongol muncul, maksudnya tampilannya ini test of normality, bawahnya langsung test homogeneity of variance. Inggris variance. Inggris itu ya. Test of normality. Lalu kita bisa menerjemahkannya ya. Kalau saya lebih suka ini, saya copy dulu. Copy dua ini ya, dua ini. Lalu kita pastekan. Nah ini bisa di copy kalau misalnya untuk di laporan. Copy. Nah lalu kita paste kan di sini
di Word-nya misalnya. Nah, ini saya sudah pastekan, sudah siap. Oh sih apa benar terlalu lama yo bosen nih. Oke, sekarang kita di bagian yang tes normality. Ini hasilnya seperti ini. Kolmogorov Smirnov dan Shapiro Whale. Signifikansi ini statistik, hasil perhitungan statistik. Ini DF itu derajat kebebasan, degree of freedom. Ini signifikansi yang bagian Kolmogorov dan Shapiro Whale. Lalu bagaimana menginterpretasikan ini, membaca ini? Nah, ini saya sudah merangkumnya. Ini saya taruh bawah dulu, umpetakan, sembunyikan maksudnya. Nah, kalau ini sudah paten, sudah dipakai oleh para pakar telematika, pakar statistika. Nah ini, kalau untuk tidak apa-apa. Alfanya 5%, ini untuk penelitian pendidikan. Kalau penelitian kesehatan, kalau tidak salah itu 1%. Jadi kalau ya tidak terlalu panjang lah. Nah, kita langsung jika nilai yang signifikansi sign lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Kita lihat dulu yang kelas eksperimen ini 0,200, lebih besar dari 0,05. Betul? Ya, betul. Berarti dilihat dari signifikansi ini sudah normal. Kalau yang bawahnya 0,056, lebih besar dari 0,05. Betul? Ya, betul. Sama yang ini 0,13, juga lebih besar. 0, nah ini 0,019 yang Shapiro Whale. Mengapa Shapiro Whale? Nah, kita sebenarnya ini Shapiro Whale dengan Kolmogorov Smirnov. Nah, kalau yang Shapiro Whale ini lebih baik atau prefer digunakan untuk undefinite kategori of variance. Gaya banget. Belum undefinite aku bingung Indonesia nih. Itu maksudnya belum terdefinisi, belum jelas variance dari kelas eksperimen dan kelas kontrolnya itu belum jelas. Nah ini kan sudah ada kelas eksperimen, kelas kontrol seperti itu. Variannya itu sudah terlihat jelas seperti itu. Jadi kita menggunakan yang Kolmogorov Smirnov. Ini untuk data yang Shapiro Whale itu seperti apa? Insya Allah kalau kita menemukan ya cobalah kita bahas ini yang Shapiro Whale. Atau mungkin ada teman-teman yang tahu mengenai yang undefinite variance itu seperti apa ya, boleh sharing. Kalau saya bacanya di referensinya itu yang sebelah ini untuk yang belum terdefinisi variansnya seperti itu. Nah, ini jika menggunakan yang balik lagi ke laptop ya, ini yang ini jika menggunakan signifikansi sudah nampak normal, tapi kita juga bisa menggunakan tabel Kolmogorov Smirnov dengan kriteria jika nilai kritis hitungnya itu lebih besar dari nilai kritis tabel, maka berdistribusi normal. Nah, nilai kritis tabel itu kita bisa peroleh dari tabel Kolmogorov Smirnov. Teman-teman bisa download tabel Kolmogorov Smirnov di internet banyak. Misalnya ngetik Kolmogorov Smirnov tabel PDF, ya akeh banget, banyak sekali. Nah, saya sudah download, saya siapkan nih. Nah, bagaimana cara membacanya ini? Kolmogorov Smirnov tabel. Nah, ini. Yang ini N, ini jumlah sampel, yang ini alfa. Alfa kita pendidikan itu 0,05%, 0,05. Untuk N-nya sampelnya itu 20. Kita lihat ke bawah. 20 ini. 20. Nah, yang alfanya ini kita caranya gimana? Tarik garis lurus. Nah, pertemuan antara, saya turunkan lagi. Nah, pertemuan antara 20 dengan
Nah, pertemuan antara 20 dengan 0,5 ini di angka 0,294 itu adalah kritis tabel. Balik lagi. Nah, nilai kritis hitungnya di sini statistik. Nah, ini yang eksperimen itu 0,149. Kalau normal itu kurang dari tabel tadi 0,294. Benar? Benar kan, ini kurang dari, ya, sip. 0,190. Apakah kurang dari sama itu tadi karena 0,294. Nah, kalau ini saya rasa dua pembacaan ini, interpretasi ini sudah mewakili ya. Dari ini bahwasannya data yang ini normal. Oke, yang kedua yaitu test of homogeneity of variance atau tes homogenitas. Ini interpretasinya itu ada dua, sama. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data penelitian homogen. Kita lihat di sini, based on mean, berdasarkan of mean, rata-rata on mean maksudnya, signifikansinya 0,017, 0,017. Apakah lebih besar? Ternyata tidak, tapi kurang dari 0,05. Lalu yang based on median ini 0,057. Kurang apa? Lebih dari 0,05. Mumet kan mesti. Yang ini berdasarkan ini kok orang ini tidak homogen, yang ini kok homogen. Nah, kita coba yang F tabel, Levin statistik. Coba ini kita cek pakai tabel F namanya. Coba tabel F kita buka. Nah, tabel F seperti ini. Tabel F ini yang ini pembilangnya, ini penyebut. Nah, DF derajat bebas 1, derajat bebas 1, K-1 K itu variasinya itu ada dua kan, jadi K-1 2-1 ya ketemu 1 ini. Lalu yang DF2 atau penyebut denominator apa kalau di teorinya itu N min K, N nya itu 20, min K nya 2, itu berarti tinggal 18, min 1 berarti 17. Caranya sama, pertemuan antara 1 sampai 17 kecilkan dulu. Nah, ini 1 dan 17, jadi ini 4,451, 4,451 ya. F hitungnya ini yang based on mean 6,210. Mesti ini lebih dari 4,451. Berarti F hitung kurang dari ini. Pak, ini lebih dari. Ya, lebih dari berarti. Nah, ini kurang dari. Nah, berarti ini tidak homogen. Yang by median maksudnya 0,3,867. Ini kurang dari 4,451. Yang ini homogen. Nah, kalau begini ceritanya, bagaimana
kita lihatnya di bagian yurang ngawur iki. Oh. Di bagian ini tuh, based on median with adjusted DR, berdasarkan median dan pengaturan derajat bebas. Nah, di sini kan tadi di tabelnya sini. Nah, tabel ini kan ada pengaturan derajat bebas. Yang ini disebutnya kayak satuan itu penyebut, yang ini pembilang, yang ini penyebut. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ketemu 3,867 sama kayak ini. Nah, lalu yang di sini kan berarti kan homogen. Nah, seperti itu. Kita pakainya yang ini pun tidak masalah ini. Wah, ini remote min kan ya. Tapi ini sebenarnya kalau kalian pusing di bagian ini, di bagian homogeneity of variance, ini adalah tes yang syarat sebagai syarat tidak mutlak, tapi tetap mempengaruhi ya. Ini namanya juga penelitian, hasilnya kan garapan anak ya sesuai real on the field. Nah, nyata di bagian lapangan, masa kita manipulasi kan tidak. Nah ya kita terima aja hasilnya seperti ini, mumeti. Tapi kita walaupun ini disebutnya sebagai syarat tidak mutlak, nah kita di pembahasan nanti ya harus jujur, sebagai peneliti harus jujur mengungkapkan hasilnya, bahwasanya kalau nanti di pembahasan berdasarkan min ini hasilnya ini tidak homogen, tapi berdasarkan ini diperkuat oleh penguatan with adjusted atau pengaturan dari derajat bebas, ini homogen. Nah, seperti itu bahasanya walaupun ini bukan sebagai syarat mutlak. Nah, seperti itu. Yang penting nanti di pembahasan misalnya di skripsi maupun tesis seperti itu, dipenguatkan lagi seperti itu, disebutkan kalau peneliti itu harus jujur. Masa harus manipulasi data ya enggak. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang tentang kalau panjang ini yang normalitas dan homogen. Yang menurut saya sih, saya pribadi mengenai normalitas dan homogenitas, kalau normalitas ini justru yang penting untuk tes normalitas ini. Nah, ini itu penting untuk tes tahap selanjutnya sih menurut saya ini. Kalau yang ini, yang homogeneity, walaupun sampelnya homogen kok hasilnya heterogen, nah mau gimana lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita nanti pinter-pinternya membahas di bagian pembahasan penelitian kita seperti itu. Nah, mungkin itu pertemuan kali ini. Untuk interpretasi tahap selanjutnya, insya Allah di episode selanjutnya, kakek episode. Memang ini panjang. Ya mudah-mudahan sih tidak bosan dan mudeng terutama ya. Nah, mungkin itu dari saya cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.